Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus akan membahas tentang pengertian dan konsep dasar sebuah footprinting dan reconnaissance hingga tujuan dan fungsinya. Oke, kita lanjut ke videonya. Footprinting adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh seorang penyerang komputer dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang target yang akan diserang. Footprinting melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang sistem komputer, jaringan, infrastruktur, dan entitas terkait lainnya. Konsep dasar footprinting. Konsep dasar footprinting adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan tentang target yang dituju. Informasi ini dapat mengacu informasi publik yang tersedia secara online, seperti informasi pada situs web, profil media sosial, direktori perusahaan, informasi kontak, dan sebagainya. Selain itu, teknik footprinting juga dapat melibatkan aktivitas pengamatan, seperti survei lapangan, pencarian domain, analisis keamanan jaringan, pemindaian sistem, dan interaksi dengan personal yang terkait. Reconnaissance dalam konteks keamanan komputer merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang penyerang untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang target yang telah diidentifikasi melalui footprinting. Reconnaissance dapat melibatkan metode seperti pemindaian jaringan, pencarian celah keamanan, analisis kelemahan sistem, pencarian informasi lebih lanjut tentang karyawan atau sistem target, dan lain-lain. Konsep dasar reconnaissance adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan detail tentang target yang telah diidentifikasi melalui footprinting. Informasi yang dikumpulkan melalui reconnaissance dapat digunakan untuk merencanakan serangan yang lebih terarah dan efektif, seperti serangan phishing, serangan jaringan, atau serangan lainnya yang memanfaatkan celah keamanan yang telah ditemukan. Kedua konsep ini, footprinting dan reconnaissance, merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang penyerang sebelum melancarkan serangan terhadap sistem komputer atau jaringan. Penting bagi organisasi untuk menyadari pentingnya melindungi informasi mereka, serta memperkuat keamanan jaringan dan sistem mereka untuk mengurangi resiko dan kegiatan footprinting dan reconnaissance yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang. Tujuan dan fungsi footprinting dan reconnaissance dalam konteks keamanan komputer dapat mencakup hal-hal berikut. 1. Mengumpulkan informasi. Tujuan utama dan footprinting dan reconnaissance adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang target yang akan diserang. Informasi ini mencakup profil perusahaan, infrastruktur jaringan, sistem yang digunakan, kelemahan keamanan, orang-orang yang terlibat, dan sebagainya. Informasi ini membentuk penyerang untuk memahami lebih dalam tentang target dan merencanakan serangan yang lebih terarah. Yang kedua, identifikasi celah keamanan. Dalam proses footprinting dan reconnaissance, penyerangan mencoba mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Ini dapat mencakup mencari kelemahan dalam konfigurasi jaringan, sistem yang rentan terhadap serangan, kebijakan keamanan yang lemah, atau informasi yang dapat digunakan untuk serangan sosial. Lalu yang tiga, merencanakan serangan. Informasi yang dikumpulkan melalui footprinting dan reconnaissance digunakan untuk merencanakan serangan yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang target, penyerangan dapat memilih teknik dan metode serangan yang sesuai, termasuk serangan phishing, serangan jaringan, serangan DOS atau denial of service, atau serangan lainnya yang relevan dengan kelemahan yang telah diidentifikasi. Lalu yang keempat, meningkatkan keberhasilan serangan. Dengan informasi yang komprehensif tentang target, penyerangan dapat meningkatkan peluang keberhasilan serangan mereka. Mereka dapat mengidentifikasi titik masuk yang lebih lemah, mempersiapkan alat atau skrip serangan yang tepat, atau menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang kelima, memperoleh akses yang tidak sah. Salah satu tujuan utama dari footprinting dan reconnaissance adalah untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem target. Dengan informasi yang tepat, penyerangan dapat mencari cara untuk memasuki sistem, mendapatkan hak akses yang lebih tinggi, atau merusak integritas data. Lalu yang terakhir, menghindari deteksi.
Dengan memahami lebih dalam tentang infrastruktur jaringan dan sistem target, penyerang dapat mencoba menghindar deteksi oleh mekanisme keamanan yang ada. Mereka dapat menggunakan metode yang tidak biasa atau menyiasati deteksi untuk menyusup ke dalam sistem target dengan lebih efektif. Penting untuk dicatat bahwa footprinting dan reconnaissance dapat digunakan oleh profesional keamanan komputer untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem mereka sendiri dan meningkatkan pertahanan mereka. Namun, dalam konteks serangan yang tidak sah, tujuan dan fungsi dari kedua kegiatan ini adalah untuk memfasilitas serangan yang berhasil oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu di sini ada metode network footprinting. Metode network footprinting adalah serangkaian teknik dan pendekatan yang digunakan oleh seorang penyerang untuk mengumpulkan informasi tentang jaringan komputer target. Tujuan dari network footprinting adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang infrastruktur jaringan, sistem, layanan, dan entitas terkait lainnya yang ada dalam jaringan tersebut. Berikut ini adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam network footprinting. Oke, yang pertama pencarian DNS atau Domain Name System. Penyerangan dapat menggunakan pencarian DNS untuk mengumpulkan informasi tentang domain dan subdomain yang terkait dengan target. Ini melibatkan penggunaan perintah seperti lookup atau dig untuk mendapatkan catatan DNS, informasi zona, atau mencari subdomain yang mungkin terkait. Lalu yang kedua, pencarian voice. Penyerang dapat menggunakan layanan voice untuk mencari informasi tentang pemilik domain, kontak, administratif, dan informasi teknis terkait dengan domain target. Informasi ini dapat memberikan wawasan tentang organisasi atau entitas terkait dengan target. Lalu yang ketiga, pemindaian port. Dengan menggunakan alat pemindaian port seperti Nmap, penyerang dapat memeriksa port apa saja yang terbuka dan layanan apa yang berjalan di target. Informasi ini membantu penyerang untuk mengidentifikasi sistem yang mungkin rentan terhadap serangan. Lalu yang keempat, pemindaian jaringan. Penyerang dapat menggunakan alamat pemindaian jaringan seperti netdisk, cover, atau Angry IP Scanner untuk mencari host yang aktif dalam jaringan target. Ini membantu dalam mengidentifikasi sistem yang tersedia dan mungkin menjadi target serangan. Dan yang terakhir, ada analisis kelemahan dengan menggunakan alat pemindaian kelemahan seperti Nessus atau OpenFast. Oke guys, semoga video ini dapat membantu. See you the next video.